Baik, selamat pagi Fotris dan Clara. Jumpa lagi dengan Mister hari ini dalam pelajaran agama ya. Mudah-mudahan Mister menjumpai Fotris dan Clara dan keluarga di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang berdoa kepada Allah ya, berdoa kepada Allah. Pastilah Fotris dan Clara sudah tahu bagaimana cara berdoa yang baik dan benar. Sudah kita pelajari di kelas 1. Juga doa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita pasti sudah tahu. Nah, sebelum kita lanjut ya, kita harusnya berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau telah memberi teladan kepada kami untuk berdoa kepada Allah Bapa. Tolonglah kami agar dapat berdoa dengan baik, agar namamu semakin dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa, sudah memulai pelajaran kita dengan sebuah doa. Kita meminta Tuhan untuk hadir dalam pelajaran kita. Ya, doa membuat kita itu dekat dengan Tuhan. Karena berdoa itu artinya berbicara dengan Tuhan. Ya, berbicara dengan Tuhan. Dalam doa kita bisa menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita, ya. Dalam doa kita bisa menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita, perasaan kita kepada Tuhan, dan pastilah Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa kita. Nah, kita lihat di halaman 43 ya. Di halaman 43 di sana ada gambar ya, 4 gambar bagaimana orang berdoa. Banyak cara, banyak sikap tubuh bagaimana kita berdoa. Ada yang berlutut, ada yang berdoa sebelum tidur, ada yang berdoa bersama keluarganya, ada yang berdoa sebelum belajar ya. Ada juga yang berdoa sendiri. Ya, kita lihat di situ bagaimana orang tetap berdoa dalam segala situasi ya. Dalam segala situasi. Nah, kita lihat Santa Teresia dari Avila. Santa Teresia dari Avila ya, kita baca sama-sama ya. Teresia dilahirkan di Avila, Spanyol pada tanggal 29 Maret 1515. Ia berasal dari keluarga yang kaya. Ia mempunyai seorang kakak namanya Rodrigo. Rodrigo suka sekali membaca buku riwayat hidup orang kudus dan para martir. Bagi Teresia dan Rodrigo, menjadi martir adalah cara yang mudah untuk naik ke surga. Teresia pun ingin menjadi pertapa. Ia berusaha untuk mengumpulkan batu-batu untuk membangun rumah biara. Namun usaha mereka tidak berhasil. Namun pada usia remaja, Teresia mulai berubah. Ia suka membaca buku-buku yang kurang baik. Ia lupa berdoa. Ia tidak punya banyak waktu untuk berdoa. Ia lebih memikirkan dirinya. Ia berusaha tampil lebih cantik. Karena perubahan sikap ini membuat hidupnya sudah tidak teratur lagi, tidak lagi mau berdoa kepada Tuhan. Ia kemudian jatuh sakit. Ia sangat menderita, tetapi setelah sembuh dari penyakitnya, ya, ia membaca buku tentang Hieronymus. Setelah membaca buku itu, ia berjanji untuk mengikuti Kristus. Ya, kemudian menjadi seorang biarawati. Pada suatu hari di hadapan gambar Tuhan Yesus, ia merasa sangat sedih karena ia merasa ia tidak lagi mencintai Tuhan Yesus. Dan sejak saat itu ia mulai hidup hanya bagi Tuhan Yesus. Ia akan berkorban hanya untuk Tuhan Yesus. Ya, sebagai balasannya Tuhan Yesus memberikan karunia, kemampuan kepada Teresia. Ya, ia boleh berbicara langsung dengan Tuhan. Teresia pun boleh langsung mendengarkan suara Tuhan. Sejak saat itu ia mulai berdoa dengan baik. Ia kemudian mendirikan biara-biara bagi gadis-gadis yang mau hidup hanya untuk Tuhan Yesus. Teresia pun memberi contoh kepada pengikut-pengikutnya.
Ia berdoa dengan penuh cinta dan bekerja untuk melakukan tugas-tugas biara. Teresia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Pada tahun 1582 ia wafat. Dan pada tahun 1622 ia dinyatakan sebagai orang kudus oleh Paus Gregorius ke-15. Ya, kita lihat bagaimana perjalanan hidup dari Santa Teresia dari kecil hingga ia menjadi pengikut Kristus. Dia tinggal di biara, menjadi seorang biarawati, Santa Teresia dari Avila. Nah, berikut ini kita akan menonton video bagaimana para murid meminta Tuhan Yesus mengajarkan mereka cara berdoa, ya. Kita akan melihat videonya, selamat menonton ya. Ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Bila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Nah, Clara dan Fotris, setelah kita menonton videonya tadi itu, kita sudah melihat bahwa ternyata contoh berdoa yang baik menurut Tuhan Yesus itu adalah masuklah ke kamar, ya, tempat yang tersembunyi. Lalu setelah itu sampaikan doa, jangan panjang-panjang, jangan bertele-tele. Karena kenapa? Tuhan sudah tahu apa yang kita inginkan, ya. Dan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah doa Bapa kami, ya. Nah, kita tidak usah pamer, tidak usah berdiri di jalan-jalan atau berdiri di di ruang tamu hanya untuk berdoa supaya dilihat oleh Bapa dan Mama. Bisa saja kita masuk ke kamar. Kita berdoa itu harus masuk, cari tempat yang tersembunyi, ya. Pergilah ke kamar berdoa supaya orang lain tidak tahu bahwa kita sedang berdoa, ya. Nah, di halaman 47 Mister minta Fotris dan Clara untuk menuliskan kembali doa Bapa kami dan membuat jadwal doa, misalnya pada hari Senin kan berdoa untuk Mama dan Bapa, hari Selasa doa untuk siapa, Rabu doa untuk siapa, ya. Nah, di situ dengan jadwal ini kita diharapkan untuk berdoa dengan baik, ya. Kemudian halaman 48 dan 49 Mister minta Fotris dan Clara untuk mengerjakan evaluasinya. Nah, itu aja penjelasan Mister hari ini. Mister berharap Fotris dan Clara bisa memahami pelajarannya, ya. Oke, selamat pagi Mister, tunggu tugasnya. Salam sehat, Nak.